Yang kita hormati segenap pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wonosobo, yang kita cintai dan kita sayangi, Takmir Masjid Al-Arqam, pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, ayahanda, ibunda yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya belum lihat ibu saya ini. Semoga beliau sehat dan hadir di sini. Kehadapan semua sekali lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian Ahad pagi kita kali ini. Izin kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat dan karunia Allah, pagi hari ini kaki kita diringankan oleh Allah untuk melangkah ke tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, yaitu masjid. Semoga dengan itu Allah pun membuka pintu rahmat, mencintai kita semuanya yang ada di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang turun kepada beliau satu ayat, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya orang Garung, orang Kaliwiro, orang Seruni, orang Sidojoyo, orang Selomerto adalah orang-orang yang rugi. Kecuali siapa? Kecuali orang Kaliwiro, kecuali orang Selomerto, kecuali orang Sambek, yang amanu wa amilus sholihat, yang beriman kemudian melaksanakan amal salih, lalu dia bergemar watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Semoga kita semuanya yang di ruangan ini termasuk orang-orang yang kokoh imannya, cinta kepada amal salih, cinta kepada saling mengingatkan, kepada kebaikan dan kepada kesabaran, insya Allah. Semoga dengan itu kita semuanya bukan termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Bahasa Wonosobone tuna, Ibu, bangkrut, boten duwe nopo-nopo karena boten seneng kalian amal saleh. Bapak Ibu, sebelum memulai pengajian, izinkan pada momen kali ini saya bersyukur kepada Allah dan alhamdulillah kemarin Muhammadiyah tepat memasuki usia yang ke-111. Dan saya bersyukur, kalau kata ulama, umur manusia itu dibagi 3. 20 umur pertama, 20 umur kedua, dan 20 umur yang ketiga. Kalau sudah ada yang melebihi itu namanya dapat bonus. Alhamdulillah yang pertama sudah kami lalui. Yang kedua hampir habis, hampir menuju bagian yang ketiga. Dan alhamdulillah 2 periode umur sudah kita lalui, dan saya bersyukur hampir seluruh umur saya insya Allah saya gunakan untuk mencari surga, diantaranya lewat jalan persyarikatan Muhammadiyah. Dan Bapak Ibu, ada satu nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat bermuhammadiyah. Masya Allah. Kalau di rumah itu, di meja makan, di tempat tidur,
Yang diobrolkan sama suami alhamdulillah bukan Pak nyong gelange kurang gede, cincine wis mangsane ganti, klambine ya es mangsane tuku sing alhamdulillah mboten ngoten niku Bu. Saya yakin yang hadir di Al-Arqam ini kalau di rumah, di meja makan, di depan ruang keluarga, bahkan di tempat tidur, yang dibicarakan itu adalah masalah kai masjid karpete kawis elek. Kai kapiane sekolahan wis ambrol mangsane njaluk ganti. Kai ka guru wis seprana seprene mulang gajine eken 200.000. Kai wis mangsane kelas 6 kalau kale urung, insya Allah yang dibicarakan seperti itu. Maka nikmat mana lagi yang datang kepada kita semuanya dari Allah, kecuali setiap saat di rumah yang kita bicarakan adalah perjuangan kita untuk umat. Maka mari kita bersyukur, semoga masjid ini berikut amal usaha milik umat yang dipelopori oleh Kiai Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi jalan untuk kita semuanya. Dan kalau bisa memohon kepada Allah, ya Allah, saya izin menggunakan umur, waktu, tenaga, kalau ada harta, untuk berjuang sampai kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah untuk membesarkan amal usaha Muhammadiyah insya Allah. Maka Bapak Ibu, tadi malam acara di sekolahan sampai jam 9. Tadi jam subuh sampai 5:30 di Masjid Fatimah Zahra Garung. Naik motor wes jam 6 kurang 5 menit sampai di Al-Arqam. Apa orang saya? Saya napa mboten Bu, Pak? Ya saya nggih. Masa menungsa mboten duwe saya niku jenenge robot. Saya. Tapi saya ingat kata guru saya dulu di pondok. Nah, kata beliau, ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Kata guru saya, istirahat itu ada di dalam pergantian satu amal ke amal yang lain. Jadi tadi berhenti kuliah subuh, dibawain megono sama tempe dari musola. Saya geledakke, salim sama suami, pamit mangkat ke Al-Arqam. Itu istirahat. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, wahai Imam, kapan engkau istirahat? Ngaji terus, baca Quran terus, amal terus, mikirkan persyarikatan, mikirkan masjid, mikirkan umat. Ada yang lewat bumbu langit, ada yang lewat sedekah air, ada yang lewat IPM, ada yang lewat Aisyah, ada yang lewat IMM. Kapan istirahatnya? Kata beliau, saat kakiku melangkah di dalam surga. Maka dikatakan ar-rahatu fil jannah. Istirahat itu di dalam surga. Jadi orang beriman itu istirahatnya sedikit. Tapi jamaah Al-Arqam ini banyak istirahatnya atau sedikit istirahatnya? Lebar ngaos Ahad pagi, istirahat. Mungkin ngaos jam 09.00 teng Masjid Fatimah Zahra. Lebar ngaos jam 09.00, istirahat. Lebar luhur, istirahat. Lebar asar, istirahat. Lebar isya, istirahat. Kita ini kaum yang masih banyak apanya Bu? Istirahatnya. Maka kita minta sama Allah menjadi sibuk seperti Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ada waktu beristirahat kecuali fi tabadulil a'mal. Kapan aling istirahat? Besok nek pun melbu surga. Hari ini kalau mau ngeluh saya malu sama saudara kita di Gaza. Hari ini kalau mau ngangluh maem kaki kiye bae ora tahu ganti. Malu sama saudara kita di Gaza. Maka bapak-bapak, Rasulullah pernah mengajak sahabat masuk ke dalam rumah beliau. Lalu beliau minta istrinya untuk memasakkan makanan. Tetapi istrinya kemudian keluar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
tidak ada makanan kecuali cuka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Maka bapak-bapak, kalau nanti karena ibu ngaji di Al-Arqam nggak sempat masak, adanya megono, bapak kedah matur sebaik-baik lauk adalah megono. Karena nggak koper masak, hanya bisa beli tempe kemul, maka bapak kudu matur ikhlas karena ibunya ndak sempat istirahat. Sebaik-baik lauk adalah tempe kemul. Aman Bu, pokoknya aman Ibu. Nanti lauknya apa saja bapak sudah aman. Sebaik-baik lauk adalah yang beli di pojok Aisyah Wonosobo Barat. Onten jengkol, onten buntil, onten jenang saren, apa Ustaz itu? Onten apa mulai? Dan lain-lainnya. Baik Ibunda. Dan satu renungan untuk kita semuanya. Kenapa kita patut bersyukur kalau hari ini kita berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama orang-orang yang senang berjamaah. Pertolongan Allah, kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, berkahnya Allah itu meliputi orang-orang yang berjamaah. Maka dikatakan di dalam perkataan Arab, berjamaah itu nikmat, sedangkan menyendiri itu adalah musibah. Maka beruntunglah kalau hari ini kita masih berjamaah, pindah dari masjid ke masjid yang lain. Bukankah Rasulullah membangun peradaban berawal dari masjid? Bukankah Rasulullah membangun peradaban berasal dari jamaah? Dan Ibu, seorang ulama mengatakan, yang namanya domba itu tidak akan diterkam oleh serigala selama domba itu berjamaah. Tapi kalau domba itu mital, kepintal, dewekan, boten seneng amor batire, boten seneng berjamaah teng masjid, boten seneng rawuh teng pengaosan sarang-sarang kalih kancane, niku pada baik kalih umpami napa niku domba yang tersesat. Niku cara serigala. Nah, iya gedewekan ki. Cocok nek di pangan. Mila ampun remen dados wong dewek batire ngaji orang ngaji. Batire jamangah boten jamangah. Batire milu mriko ngurusi nika niki boten milu. Dewekan. Mungkin nek dewekan ndak diterkam serigala. Maka mari kita berjamaah. Kalau orang Wonosobo jamaahnya kuat, orang kafir tidak mampu menyopek-nyopek persaudaraan kita. Insya Allah kita menjadi mukmin yang kuat. Maka mari kita syukuri nikmat berjamaah. Mari kita masuk materi. Materi hari kita hari ini adalah ayat-ayat penyesalan di dalam Al-Quran. Ibnu Aun rahimahullahu berkata, Ibu, ini kita bisa baca di layar. Seorang ulama mengatakan, perkara yang paling banyak mencelakakan orang solih itu adalah merasa aman dengan perbuatan baiknya. Wis kaji, alhamdulillah, wis umroh ya, wis ngaji ya ampun, sedekah ya ampun, wakaf ya sededek paha ampun. Sedekah ya setayang-tayange, mula sara bocah yatim yang pun dilakoni, ngibadah yang pun dilakoni, kayane surgane ngari mlebune mawon. Yang paling banyak mencelakai orang solih itu adalah merasa aman dengan perbuatan baiknya. Pun ayem, merasa ayem. Sedangkan perkara yang paling banyak mencelakai orang yang senang berbuat maksiat adalah merasa sepele dengan perbuatan maksiatnya. Maka di layar kita tampilkan, janganlah engkau yakin dengan banyaknya amalanmu, karena sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amalanmu diterima atau tidak. Dan jangan pula engkau merasa aman dari maksiatmu. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah maksiat-maksiat kita ini diampuni atau tidak. Maka siapa yang menyesal? Orang yang merasa aman dengan amalannya.
Dan siapa yang menyesal, merasa aman, ngrumangsani nek dosane niku kabeh pun diampuni kalih Gusti Allah. Maka Ibu, orang mukmin itu tidak pernah merasa aman dari azabnya Allah. Di saat saudara-saudara kita kulitnya terbakar karena bom kimia dari tenaga nuklir yang digunakan Israel. Di saat seorang ibu melahirkan anaknya, menyusui dan bopong sendiri dengan jenazah anaknya. Mereka menebus surga dengan nyawa dan dengan darah. Pada peristiwa pembantaian Nakba tahun 1948, seorang saksi sejarah mengatakan, saya ulangi, saya masuk ke rumahnya orang Palestina. Lalu saya ikat bapak dan ibunya dalam satu ikatan. Saya biarkan dua anaknya yang usianya 6 tahun dan 10 tahun. Apa yang aku lakukan, kata mantan pelaku itu. Lalu aku mencongkel mata bapaknya hidup-hidup. Kemudian anak yang 6 tahun itu aku patahkan jari jemarinya satu demi satu. Kakaknya yang 10 tahun aku pangkas jari kakinya satu demi satu. Lalu ibunya yang sedang hamil, aku sayat perutnya dan aku keluarkan janinnya secara paksa dari perutnya. Bapak Ibu, begitu cara orang Gaza menebus surga. Begitu cara orang-orang di negeri Syam menebus surga. Maka ada baiknya kita berpikir, mungkinkah surga kita tebus dengan duduk kita di Masjid Al-Arqam? Mungkinkah surga bisa kita beli dengan amalan yang kita masukkan atau kita salurkan ke tempat-tempat kita menyalurkan amal? Mungkinkah surga bisa kita dapatkan dengan kita menyantuni anak yatim? Maka orang beriman patut bertanya, kalau mereka membeli surga dengan air mata dan darah, lalu dengan apa kita akan membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mari kita memohon kepada Allah, semoga setiap amal yang kita lakukan diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi jalan untuk kita beruntung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti orang-orang yang akan kita pelajari hari ini, menjadi orang-orang yang menyesal karena tidak punya bekal untuk mendapatkan surga. Penyesalan yang pertama diabadikan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-73. Allah berfirman, "Wala in asabakum fadlum minallah la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah." Lalu orang itu berkata, Ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fawzan 'azima. Lihatlah kalimat ya laitani. Itu adalah kalimat penyesalan penghuni kubur dan penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka ucapkan pertama? Ya laitani. Ya Allah. Kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Kata Allah kepada Muhammad, dan sungguh ya Muhammad, jika kamu memperoleh karunia kemenangan dari Allah, tentu dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Lalu mereka berkata, wahai kiranya saya, ya laitani, embane enyong, saumpama kula, ya Allah, ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula. Siapa yang mengucapkan ini Bapak Ibu? Adalah orang munafik, orang musyrik, orang kafir. Yang ketika diajak oleh Rasulullah berperang, mereka mengatakan, moh.
Nyong ora pan berperang. Yo ngurusi agamane Gusti Allah. Kayak ana wong mabuk, kayak ana wong buka aurat, kayak ana wong togel. Dia menjawab ora apa-apa. Sing penting sing mabuk udu anake nyong. Sing penting sing nogel udu keluargane nyong. Sing penting sing nganggo klambi terbuka dudu putune nyong. Nyong ora ban milu-milu wong keluargane nyong aman. Kata Rasulullah, ayo berperang, nggak mau. Ayo berdakwah ngurusi agamane Allah, mboten. Kula ngaji empun, sedekah empun ayem. Keluargane kula mboten nonton sing kados teng TV-TV nika. Kula ajeng teng griya mawon. Kemudian ketika tentaranya Allah bersama Rasulullah mati, orang itu berkata, "Hai, deis, ulane usah mangkat, perang mati." Maka orang yang nggak mau diajak, mulane usah berdakwah, jur disengiti uang, kowe mora kudanan apa-apane entek nggo dakwah. Dewek si ayam, wis gari ngaji bae, ora semang ngurusi wong dia. Wis gari mlebu swarga bae, kayane surgane gari mlebu. Ora mangurusi wong liya, ora. Nek dhek ngurusi kae malah disengiti, Bu. Nek ngelokaken wong linjur disengiti nggih, Bu. Bu, Pak ngaos nggo semang ajek-ajek kayak wes. Nah, kayak wes geri calon melbu swarga bae. Nah, iku Bu. Kayak sih jur disengiti. Mulane ke meneng bae. Ora semang ngurusi wong. Nah, jadi ketika ada sahabatnya Rasulullah terbunuh, mereka berkata, "Walah kayak mati. Bilang nyong ora sita milu." Namun di ayat ini, ketika Rasulullah mendapatkan kemenangan, mereka berkata, "Ya laitani." Dikatakan di dalam tafsir-tafsir ayat ini, ketika Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan kuda, baju besi, menang, menduduki wilayah-wilayah, mereka, "Ya laitani, nyong ketuhung ka ora milu." Ya Allah, anak kegiatan mayer ke yang kanak nyong ora milu, malah maido. Jadi ngapa ngurusi negarane wong? Iya, wong gondewek besing angel legen. Malah onten sing matur, nek wani aja nang Taman Plaza, nek wani kana melayu meng Israel, jare kon mangkat meng Israel, Bu. Niku tak jenes jamaah Al-Arqam niku, Bu. Jamaah Al-Arqam selalu rindu. Kalau tidak ikut kegiatan di dalam kebaikan, nggak ikut ngaji, pasti dia gigit jari. Tapi orang ini tidak. Ketika ada kebaikan, kula mau milu, reka milu-milu. Giliran batirnya mendapatkan kemenangan, baru dia gigit jari. Ya laitani, seandainya aku bersama mereka, tentu aku akan mendapatkan surga. Kalau orang Israel tahu, bom-bomnya itu mengantarkan para syuhada, Masya Allah, ke surga. Disambut para malaikat, darahnya kelak dibangkitkan oleh Allah masih utuh. Kemudian mereka akan bersaksi, siapa yang ngebom kamu itu, siapa yang bunuh anakmu itu, siapa yang mateni bojomu itu. Maka kemudian Allah akan mengambil pembalasan kepada mereka. Mereka pun akan berkata, ya laitani, seandainya dulu aku tidak ngebom orang Palestina. Sekarang mereka berduyun-duyun menuju Firdausil A'la. Menyesal. Maka Ibu, ini penyesalan pertama. Wong nek dicei perkara apik boten purun. Moh ugah lah nyegak nang omah. Baik. Wong saya apa kita dalem mawon mumpung minggu li resik-resik bareng-bareng kali garwane jalan. Dan nopo Ibu kok semang ngaji bareng kali Bapak ben nopo? Nopo Bapak Ibu kok purun ngaos barengan mencari? Masya Allah, itu hidayah. Nek mboten sing teng mriko kula panjenengan sedaya, sing teng mriki wong sing teng mriko diwalik. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah, yang ngeten niku kita. Yang di sini yang ngeten, Bu. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah, yang begini kita. Yang pakai patonah, pateng pecodot, mboten gena-gena kita. Yang di sini mereka. Tetapi karena Allah memberikan kita hidayah, semoga Allah membuat kita cinta kepada kebaikan. Kalau ada kebaikan, bergegas nyong kudu melu. Aja nganti gedohong
di absen teng masjid onten, di absen teng dalan onten, di absen teng sedekah niko onten, di absen teng kegiatan niko onten. Kasih malaikat nyong wis apal ora semang nulis jenenge, Bu. Tapi nek wong langka-langka keton teng masjid cari malaikat, ya siapa ya? Nyong ora pati kenal. Wong Kaliwiro apa wong Garung? Cok teka, cok ora, cok ngaji, cok. Dan itu malaikat mungkin niki janjane arep absen nomor pinten. Tapi yang biasa lenggah teng mriki ngajeng niki, wah malaikat pun apal. Sing rada ngantuk-ngantuk sithik nggih malaikat pun apal Bu. Nah, itu penyesalan pertama. Surah An-Nisa ayat ke insyaallah. Penyesalan yang kedua terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-42. Apa kata orang-orang yang menyesal ini? Ya laitani. Kalimatnya sama Ibu. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Tadi kalimat yang pertama, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Kalimatnya sekarang sama. Ya laitani, tiwaw sarang-sarang Bu. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Masya Allah. Surah Al-Kahfi ayat. Bagaimana ceritanya? Masya Allah. Surah Al-Kahfi itu mengandung 4 cerita besar. 1 cerita apa? Ashabul Kahfi. 2 cerita apa? Zulkarnain. 3 cerita apa? Pemilik kebun. 4 cerita apa? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi surah Al-Kahfi itu memuat 4 cerita besar. Cerita Ashabul Kahfi, Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian kisah pemilik kebun dan kisah Raja Dzulqarnain. Dan ayat ini bercerita tentang pemilik kebun anggur dan kebun kurma. Al-Kahfi ayat berapa Bu? 42. Masya Allah. Ini ceritanya panjang. Yang intinya ada 2 orang pemuda, 1 beriman, 1 musyrik. Yang beriman miskin, yang musyrik kaya raya. Tengono sapa enten? Sing salat sregep ngaji bandane biasa-biasa bae, sing dugal tukang korupsi, togal judi, montore apik-apik, umahe moer. Onten? Onten apa mboten? Napa Ibu ngertos? Yang anu jare TV lah, ya, Bu. Jadi ada orang yang taat diuji Allah dengan keterbatasan harta, ada orang yang bejujak neng duwite. Ibu milih pundi? Bejujak duwite akeh napa taat duwite sithik? Mboten nonton pilihan nomor 3, Bu. Mboten nonton. Ini ujian. Ini ujian. Lisan orang itu ada yang lah jengkang jengkeng ngaji merana mrene gak bayar anaknya ya ora tayang. Ada yang bilang begitu Ibu. Nyong ora tahu sembayang. Tapi yang duitnya ada yang begitu. Ini ceritanya. Maka kemudian si miskin ini menasehati temannya. Kamu sudah diberi nikmat. Kebun anggurnya itu tandannya itu luar biasa. Dulu kami kalau di Mesir itu masuk ke kebun anggur itu Masya Allah. Di sana anggur murah. Nek teng mriki anggur gane larang sekilo 70.000. Teng mriko sekilo
6 kirs ya setara dengan 7 sampai 8 ribu anggur hijau-hijau itu. Kebun anggurnya itu bertandan-tandan. Di antara kebun itu dijelaskan di surah Al-Kahfi ada irigasi. Jadi napa pertanian niku tentang Quran onten. Jadi profesi tani itu ada di dalam Al-Quran. Pemuda ini bertani sampai irigasi itu. Kemudian di pinggirnya itu ada pohon kurma yang mengelilingi. Cara tani garung niku tengahnya tanduri tomat, pinggirnya tanduri napa? Loncang. Cara guru biologi jenenge tumpang niku onten teng Al-Quran. Niki tumpang sarine moer, pinggirnya talese lemu-lemu. Pohon kurmanya bertandan-tandan, anggurnya luar biasa subur. Diingatkan, bok deke ada syirik. Tapi pemilik ini, nyongke oleh banda ke mergane nyongken ancen ahli pertanian. Nyong sokeh mancen nyong ahli dagang. Nyong pinter pancen nyong insinyur nek gambar. Maer, duduk karena Gusti Allah. Maka ketika diingatkan, dia sepele. Jenengan amal sih, ndak penak temen amal. Duru duit angel-angel kakon go. Niki. Kemudian Allah apa menimpakan azab di dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan. Akhirnya Allah menciptakan azab, luluh lantak semua kebun anggurnya. Lalu dia berkata, ya Allah, embane nyong biyen dielingna manut. Kon ngibadah kali Gusti Allah manut, kon sedekah manut. Boleh enggak punya mobil bagus? Tapi digunakan untuk berjihad, ngaji, jemputi kancane, parkire teng Al-Arqam, teng ngajeng SMA Muhammadiyah, teng ngajeng majelis-majelis taklim, montore maer gegah. Parang boten bapak ngagem-ageman sing apik, sandal larang, sepatu larang. Parang ning sandale parkir teng ngarep masjid. Mobile parkir teng ngarep masjid. Siapa bilang? Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Zakat dan haji niku ngagem napa? Ngagem duit. Wila mboten parang dongakaken putrane niku, ya Allah, mbok anake kula paringi umah, ngontrak napaha ya Allah, sing penting saged pisah saking mertua. Duh Gusti Allah kula nyuwun motor bekas napa ya Allah, sing penting saged nggih mangkat. Ampun kados niku nek donga kali Gusti Allah. Minta sama Allah yang maha kaya. Minta ya Allah kendaraan ya Allah yang bagus ya Allah, yang prima ya Allah, buat ngaji ya Allah. Rumah yang besar ya Allah, yang luas ya Allah, supaya bisa digunakan ngaji di tempat saya ya Allah. Itu Bu. Tapi kita gunakan kekayaannya untuk berjihad di jalan. Ampun kados niki. Delengna malah cara wong mana sabaniku kemaki nggih Bu. DKK mumpung ikin sehat mbok sedekah. Alah, enak temen nyambut gawe esok sore saya kakon. Nah niku balane pemuda sing teng surah Al-Kahfi niku gedohong wong kados niku. Nah, maka begitu dia dimasukkan ke liang lahat, diganjel bunder-bunder telu, arane gelu. Gelu geloni perkara sing cacahe, jebule amal jariyahe gering. Krana mboten seneng amal. Krana nek amal milih pecahan sing paling cilik. Nggih Bu. Krana nek amal milih duit sing paling pecek. Minjang nek saking dalem ajeng ngaos Al-Arqam niku milih duite sing paling apik wis dilipet lebokna amplop seguraken kotak amal. Belah niku mair banget. Boten nang palah orang nggak duit, palah orang nana receh. Prege maning mangkane kotak amale liwat. Ya sing biru kudu aslinya niatnya boten ajeng lebokaken sing biru. Neng kepaksa kotak amale liwat ngarepe boten nonton duit njur mlebu niku. Lah niku mboten napa-napa, Bu. Lah mungkin li suwi-suwi tetap ikhlas. Hati-hati. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di orang yang bertakwa. Hartanya akan digunakan untuk berjalan, berjihad di jalan Allah. Milo pareng iri kali sinten? Iri kali wong sugih sing sugihe dagem berjihad di jalan Allah.
Penyesalan yang kedua ada di surat Kahfi ayat ke-40. Niki penyesalane wong sugih ning barang teng akhirat amale gering itu. Nomor 3. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Muhammad, besok ana wong menyesal. Dan ingatlah ketika hari itu orang zalim menggigit dua tangannya. Seraya berkata, ya Allah, embane nyong biyen mengambil jalan bersama-sama para rasul. Niki penyesalane wong sing ibadahe boten berlandaskan ilmu, boten dicontoni kalih Nabi, ning dilakoni. Maka ketika di absen, ndi salate, ndi sedekahe, ndi sholawatmu, mana ngajimu, mana tata cara kamu berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal itu, bagaimana cara kamu berbakti? Teng catetane dening kosong blong. Rumangsane kula mpun niki, mpun niku. Jebule kuwe udu sing dikarepake Kanjeng Nabi. Sing dikarepake Kanjeng Nabi niku nek wong tua mpun sedo ndongaaken berbuat baik, menyambung tali silaturahmi, bersedekah atas namanya, dudu liya-liyan. Yang dikarepaken Nabi kalau haji, khudhu anni manasikakum, ambil dariku carane haji kalih umroh. Yang dikarepaken Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian kaya dene Kanjeng Nabi salat. Ning wonten wong salate mboten manut Nabi. Krana napa? Krana dereng ngaos. Mila Ibu, kalau haji itu pakai wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah hajimu untuk Allah. Berarti onten wong hajine sempurna, onten wong hajine mboten. Tetapi ketika berbicara agama, Allah tidak menggunakan kata-kata atimmu, tapi Allah menggunakan kata-kata akmaltu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan. Sami-sami sempurna. Tapi ketika agama itu menggunakan akmaltu, kenapa Bapak Ibu? Agama itu sudah sempurna dari Kanjeng Nabi. Boten nusah ditambah-tambahi. Nek onten tuntunane lakoni, nek boten onten tuntunane ampun dilakoni. Tapi nek persati yang misalnya kayak sing ngelakoni ka urung pada Nabi, ampun giri-giri dinyek, didongakakan, oh kayak mergane gorong ngerti ngilmune. Contoh ada syair. Saben malam Jumat ahli kubur tele omah. Saben malam Jumat ahli kubur tele. Monggo. Ini Bu, tirukan ayo Bu. Lo ayo. Saben malam. Itu gak salah. Itu renungan untuk kita semuanya. Deleng-ngeleng. Saben bengi esok awan sore. Bapakmu yang sudah ada di sana nunggu. Nunggu kita apa Bu? Doa. Itu baik. Kita kadang buru-buru kuis salah, boten salah. Kita memaknainya dari tempat yang lain. Hai orang yang beriman, suamimu, bapakmu,
gurumu itu menunggu bagaimana orang-orang yang dia tinggalkan itu mengangkat tangan kemudian mendoakan. Rabbighfir li wali walidayya. Masya Allah. Yang mendirikan Al-Arqam, yang wakaf tanahnya, yang mendirikan SMA Muhammadiyah, yang dulu berjibaku ngenteni guru lan murid itu mengangkat tangan, berbuat baik, sholat, pahalanya mengalir kepada yang dulu-dulu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan melakukan segala sesuatu yang tidak ada pripun supados sing ngertos ngaos. Nek pun ngaos jen ngertos. Nyong kayane lek ngaji lah ora kaya kuwe lho. Jajal dikit takon Pak Kiai, nyong takon Pak Kiai nek nyong. Engko lebare dewek musyawarah sing paling bener meturut Quran karo hadis sing pundi. Ning boten seneng jotakan, boten seneng nyalah akan. Sanes wong Islam nek dagelut mergane beda ngajine. Nek beda ngajine oh memper nyong urung ngerti ilmune deke jah. Deke ya urung ngerti ilmune nyong. Jo ijolan le ngaji Pak. Kala-kalan jenengan ngaji menggon nyong tak ngaji menggon jenengan. Nek ngoten niku wong Islam damaer. Boten gelut nggih Bu. Nah, maka mari kita berdalam supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Sekarang nomor pinten? Mangkane jamnya 10 menit maning jam itu nih. Jam 8 sada Eva aku tuh balik mengini maning. Aisyahmu. Nah makin izin telat tak wangsul tak gantas baju Aisyah. Ya wailata. Kalimatnya sama. Kita baca bersama-sama. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, duh Gusti. Nembien kula mboten kancanan kalih wong nika. Ya Allah. Jebule onten wong sing teng donya akrabe, ya Allah. Akrabe pol. Iting-iting bareng, shopping bareng, walking bareng. Pokoknya di mana ada dia, selalu ada dia. Bagaikan pinang dibelah, pokoknya anak terus. Tetapi kemudian orang ini menyesal. Kenapa? Gedohong kula mbiyen kekancan kali wong niku. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Krana wong niku marai kula boten eling kalih Gusti Allah. Nyong pan ngaji lah. Kala-kala usah ngaji ka terbiasane nang Al-Arqam benisuk dina kiye bae njo usah ngaji. Kalengane pas mboten ngaji niku ditawar kalih malaikat maut. Jo nonton. Lah nyong ora tahu nek nonton kayang kono. Ora apa-apa. Kala-kala nang mburi usah nonton biduane. Sing penting kumpul karo kancane. Kelangane set nonton niku malaikat maut tertarik. Jur nopo? Jo nonton kayak maer banget anu budaya perlu diuri-uri. Lah nyong ora seneng kayak kono. Ora apa-apa. Sekti TikTok nggak usah man melebu neng jaba bae. Neng jaba ora nyong ora. Kala-kala lah please demi pertemanan kita ngenen Bu. Dan jur mangkat. Kalengane malaikat maut tertarik kayaknya cocok nek belis iki kayak. Agi nonton, nah tak delet disensor Bu. Wilampun wantun Bu. Jejal kala-kala, ampun. Ulama itu ngendika nek sekil kapan melangkah takoni. Kel dikerep mengdi. Kula ajeng nonton balik.
Kel dekepan mengdi ajeng teng Al Arqam. Sinoso lenggah teng buri keri jebule pengajiane wis mulai tetep mangkat mergane ajeng tindak teng masjid. Bilo hati-hati nih. Kita duduk bersamping-sampingan kayak gini akrab, tapi kalau ada teman yang membuat kita lupa kepada Allah, ampun didadekna kanca. Besok gedohong ya Allah, ngertian yang biyen ora akrab karo Rika Bu. Rika ngertekam gonyong grukan gelendengi kancane. Ya Bu. Wes orang gelendengi ditekani, walhasil jadi wes mangkat nang Al Arqam, nang masjid wae. Riki Bu, kabare apik? Apik. Ya biasalah kayak bojone. Nah. Nyong kayak ora seneng karo mbak kae, nyong ora seneng karo bu kae. Mpun teng masjid mbae tesih. Ya laitani lan attakhid fulanan khalila. Kula moh kekancan karo wong sing ngajak perkara sing ala. Kekancan kali jo ngaji. Jo. Nah niku mangkat mayu. Nomor pinten sakniki? Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Masya Allah. Surat apa nih Bu? Surat Al-Haqqah kalau tidak salah ya. Dan orang-orang yang nampani kitabnya dengan tangan kiri. Ya Allah. Kemudian dia berkata, ya laitani, ya Allah Gusti, lam uta kitabiyah. Seandainya kitab ini tidak pernah diberikan kepadaku. Ada orang yang akan menerima kitab dengan tangan kanan. Dan ada orang yang akan menerima kitab dengan tangan. Di surat Al-Kahfi dikatakan, Mali hadzal kitab. Kie buku apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kie buku apa? Nyong ngudung, nyong batin, nyong gendrumel, nyong gumel. Kabeh tertulis di kitab itu, Ibu. Saya marah, saya batin, saya ngedumel, saya mengumik-umik. Yang ora seneng. Atine ora seneng. Ditulis semua. Maka orang kafir berkata, "Mali hadal kitab? Kitab apa ini ya Allah? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa akhsaha." Kitab ini nulis semua perbuatan baik saya dan perbuatan buruk saya. Besarnya, kecilnya, terang-terangannya, sembunyi-sembunyinya, dilahirkannya dan dibatinkannya. Semuanya apa Bu? Ditulis. Maka orang itu menyesal. Ya laitani. Kenapa aku harus menerima kitab itu dengan tangan kiri? Kerono isine niku kabeh elek. Nonton, onten absene. Gelendengi, onten absene. Merendahkan orang lain, onten absene. Nggo klambi ketat, onten absene. Nyolong hake batire, onten absene. Maido wong liya, onten absene. Ngudung karo bojo, onten absene. Ngudung karo anak. Ini kan sepuh-sepuh nih. Cok pada ngudung kali putrane sih. Onten absene. Sing anak ngudung karo wong tua. Ngudung karo tanggane. Kabeh perbuatan buruk di absen. Maka dia akan menerima kitab dengan apa? Na'udzubillahi min dzalik. Kita ingin menerima dengan kitab tangan kanan. Al-Arqam, absen. Sedekah, absen. Tahajud, absen. Saya ngomong, ikan belang bentong. Sholat duha, absen. Wakaf, absen. Menerima dengan tangan apa Bu? Kanan. Ibu ajeng sing kiwan apa sing tangan? Temenan nggih Bu? Mulane nek onten napa-napa seniki kudu onten absene. Meh rampung. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani apa Bu?
kuntu turaba. Surat napa? An-Naba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu hai orang kafir tentang siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, walazum embane nyong biyen hanya lebu tanah, tidak akan dibangkitkan, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Lemah. Ya laitani kuntu turoba, embane biyen kula namung ya Allah menyesal. Kenapa? Diperlihatkan hari itu apa yang telah diperbuat dengan kedua tangannya. Dia zalim kepada anaknya, zalim kepada suaminya, zalim kepada tetangga. Dia zalim kepada hartanya, tidak pernah digunakan untuk berinfak. Dia zalim kepada jasadnya, tidak pernah digunakan untuk berangkat jihad fi sabilillah. Maka dia berkata, ya laitani kuntu turaba. Bukankah ada perempuan yang masuk neraka gara-gara ngorong Ceng. Ya Rasulullah, tetanggaku sholat tahajud. Dia berinfak, bersedekah, tapi dia menyakiti tetangga. Kemana dia pulang? Neraka. Ya Rasulullah, tetanggaku hanya bersedekah sepotong keju, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangga. Kemana dia pulang? Kata Rasulullah, surga. Setiap kezaliman akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Israel kelak akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Dia sudah tahu cerita Nabi Nuh, umatnya ditenggelamkan dengan banjir. Dia sudah tahu kaum Samud dihabiskan oleh Allah dengan halilintar dan gempa bumi. Dia sudah tahu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud dihancurkan oleh Allah, dibalik yang di atas jadi di bawah. Dia sudah dengar kaum Lut, kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut diluluh lantakkan oleh Allah, dibekukan badannya menjadi batu. Israel sudah dengar bagaimana Abraha dihancurkan oleh burung ababil, tapi dia tidak mau mendengarkan peringatan, terus membombardir, mengantarkan saudara-saudara kita ke Gaza. Kelak mereka akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Setiap luka yang diderita oleh penduduk Gaza, mereka akan bangkit, darahnya masih segar, dan akan meminta pertanggungjawaban kepada tentara Israel. Insyaallah. Terakhir. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Surah Al-Balad ayat ke-24. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Niki apa Dubai? Ketuhong biyen ana wong ngaji ora gelem milu. Ana wong amal ora gelem milu. Saya percepat nih Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Dua lagi. Tadi kalimatnya ya laitani. Ada yang ya laitani ada 8, yang ya laitana ada 2. Jadi di Quran, penyesalan yang diawali dengan kalimat ya laitani ada berapa? 8. Yang diawali dengan kalimat ya laitana ada 2. Ya laitana naruddu wa la nukadzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya Allah, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman di saat wajah mereka ditelungkupkan di neraka. Di saat mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, di saat mereka dimasukkan ke dalam neraka yang lain, mereka berkata, embane enyong biyen manut kalih Gusti. Sing jenenge embane niku wonten kanggone napa mboten Ibu?
Kados dene ibu ngeten iki. Nyong embane mbiyen gelem dilamar Pak Kae lah nyong siki dadi wong sugih ya. Ning sayang mbiyen bapakane nyong ora setuju njur nyong bojo karo nah niku jenenge embane. Wong beriman niku boten kenging matur ning ngemban wong kafir ajeng matur embane. Embane nyong biyen kang ngehet isuk ora jalan-jalan ning nyong sing jenenge si embane. Wis mboten kanggo. Nah, yauma taqalluba wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Seandainya biyen manut karo Gusti Allah karo manut Nabi. Neng di ayat berikutnya wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Tapi sayang kula malah manut nenek moyang. Biyen simbah nek ana bayi lahir, bayi nedelai lading ketul, sapu oman, sapu ada, dideleh naneng jejer selemut. Kerana simbah kaya niku nyong siki gapan tiru. Biyen simbah nek gendong jari tedelai. Terus nek sore-sore ben mboten gawa lampor. Nggih napa Bu? Dom, wong biyen simbah kayang kono ya nyong gak nglakoni. Niku asal manut simbah. Mboten manut Allah. Biyen ke simbah nek liwat kuburan ke temungkul. Ora wani ngadeg. Liwat kuburan ke pun sewu, Mbak. Kula derek. Nah, karena simbah biyen kayang kono nyong ya kapan tiru. Nek liwat kuburan nyong ya kapan nek simbah mbiyen nek mangsane buka toko ke nyembelih petik jur geti di nah jur tuku abang-abang didalehna nang saka nek arep gawe umah. Nah wong mbiyen simbah kayang kono siki ya nyong kan nah niku ngemben gedokong sing kados niku. Biyen nyong nek hamil ke nek 7 bulan dikapakaken. Nah cobi Jamaah Al-Arqam sing kados niku. Putune arep mlaku diterdak napa? Nah dikurungi napa? Kurungan napa Bu? Lah putune dipajakna. Niku si wong benua Antartika nek teng mriki mboten nonton Bu. Ya Bu, putune arep melangkah donge didongakna Robbi angzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tu putu ngebendeke sikile nek melangkah, muga-muga sikile melangkah nggo berjuang nang persarikatan. Palah dipajakna wes pun terakhir niki pun ngapusi kula nembe terakhir niki. Fa aja al maqab. Ini cerita Maryam. Ketika Maryam mulai mules, dia pergi ke pokok pangkal pohon kurma. Beliau berkata, tapi ini bukan penyesalan ahli neraka nggih, Bu. Saya hanya mengatakan ini adalah kalimat penyesalan. Maryam berkata apa? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Kenapa kalimat ini saya taruh di akhir? Jangan disamakan dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi penyesalan ahli neraka. Tapi kalimat ya laitani ini digunakan Maryam untuk menyesal. Apa maksud menyesalnya? Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa Maryam bersandal pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi karena Maryam itu dihujat karena hamil tanpa salah. Jangan jawab Maryam hamil tanpa suami. Nanti di Wonosobo banyak Maryam. Maryam hamil tanpa apa? Tanpa disentuh laki-laki.
Itu baru namanya mukjizat, ajaib. Kalau tanpa suami, suaminya lunga, suaminya orang tanggung jawab, suaminya bocok karo wong wadon dia pirang-pirang niku Bu. Jadi Maryam itu hamil tanpa, awas ngenjang nek salah melih jawab. Maryam adalah perempuan yang hamil tanpa, maka beliau menyesal. Menyesal itu apa? Ya Allah, beliau itu bukan menyesal diciptakan, menyesali hidup itu bukan. Tapi beliau itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita itu berbuat sesuatu yang membuat orang lain itu komentar. Karena Maryam itu diuji Allah dengan hamil, sehingga Bani Israel komentarnya apa? Oh, pelacur. Bapakane karo ibune wong apik-apik ya anake balela. Nah, berbuat sesuatu yang membuat orang lain apa? Komentar. Maka patutlah bagi orang yang seperti ini menyesal, Bu. Jadi kita itu jangan cuma jagani atine dewek, ning jagani ugi atine wong. Cobi niki contoh, tak tutup niki laptop mun rampung. Umpami Ibu perso Mbak Eva jalan-jalan teng alun-alun ngagem katok lejing. Nah, umpami ajeng komentar nopo? Waduh, ustadzah kanggo klambi ayang kono. Umpami malih ibu menangi kula. Naudzubillah, semoga sampai mati tidak. Kaki nonton detit. Terus ibu komentar nopo? Mulangi nang Al-Arqam jare kon ora nonton tontonan kan nonton dewek jarkoni ngajar-ngajar kah? Itu namanya saya berbuat sesuatu yang membuat orang lain tidak terjaga hatinya. Datu sama ngatus niku. Pripun carane wong liya aja ngomentari tumindake kula panjenengan sedaya. Maka Ibu, demikian kajian kita pagi hari ini. 9 penyesalan, 7 dengan ya laitani, yang kedua dengan kalimat ya laitana. Satu lagi adalah kisah tentang Maryam yang ingin mengajarkan kita supaya kita jangan berbuat yang membuat orang lain itu ngomentari perbuatan kita. Astagfirullah li walakum. Semoga Allah menolong kita semuanya menjadi hamba Allah yang dicintai, yang keluarganya sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya, yang sedang menunggu cucu dan anak, semoga Allah menganugerahi cucu dan anak, yang sedang menunggu menantu untuk putra-putrinya, semoga Allah datangkan menantu yang solih dan solihah, yang punya tanggungan, semoga Allah melunasinya dengan cara yang baik, yang hatinya sempit, semoga Allah keluarkan dengan kelapangan, yang sedang punya masalah, semoga Allah berikan jalan keluar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.